Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengujian perangkat lunak white box. Ya, berbeda dengan pengujian perangkat lunak dengan metode black box. Untuk white box ini bisa disebut istilahnya dengan glass box. Jadi nanti metode perancangan test case menggunakan struktur kontrol dari perancangan prosedural untuk mendapatkan test case. Berbeda dengan black box, kalau untuk white box itu istilahnya adalah kita seperti di dalam kaca atau gelas yang di dalamnya itu terdapat source code. Jadi nanti kita akan mengeceknya secara prosedural, meskipun nanti source code yang digunakan itu menggunakan object oriented atau menggunakan design pattern, tetapi pengujian test case-nya nanti kita akan menggunakan pengujian test case prosedural. Nah, kalau untuk black box yang diuji itu adalah data eksternal. Nah, kalau yang di white box yang diuji adalah struktur data internalnya. Jadi operasi-operasi, metode, function yang digunakan di dalam source code tersebut atau aplikasi dari pembentuk sistem tersebut. Nah, ini untuk komponen white box testing itu ada komponen code dan test output. Untuk komponen code, nah dari sisi komponen code inilah nanti akan kita derive menghasilkan suatu data test. Nah, pengujian dengan metode white box ini diharapkan akan memperoleh test case sebagai berikut. Jadi, memberikan jaminan bahwa semua jalur independen suatu modul digunakan minimal 1 kali. Jadi, nanti kita akan menghasilkan suatu jalur independen. Kemudian menggunakan semua keputusan logis untuk semua kondisi true atau false, mengeksekusi semua perulangan pada batasan nilai dan operasional, menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitas jalur keputusan. Nah, nanti perlu diperhatikan ketika ada struktur kondisi, baik keputusan logis atau perulangan. Jadi kayak if else atau perulangan, looping, while, menggunakan while, atau for. Nah, ini teknik metode pengujian white box. Ada 3, basis PET, kondisi, pengujian kondisi, dan pengujian loop. Nah, untuk pengujian basis PET testing, yang pertama adalah kita harus membuat flow graph notation-nya, tahapannya, agar nanti kita bisa menghitung cyclomatic complexity. Kalau kita sudah tahu flow graph notation-nya, nanti akan dihasilkan jumlah node, jumlah busur, jumlah simpul, kemudian ada region, ada predikat, sehingga nanti kita bisa menentukan cyclomatic complexity-nya dari satu prosedural source code tersebut. Sehingga kalau kita menentukan mempunyai nilai cyclomatic complexity-nya, kita nanti akan bisa menentukan jalur bebas atau independent path atau yang disebut sebagai jalur program yang merupakan satu kumpulan perintah pengolahan atau satu kondisi pengolahan. Nah, tentunya kita harus menyiapkan kasus uji untuk setiap jalur bebasnya nanti ya. Misalnya nanti satu uji dari input variabel, kemudian nanti ada looping. Nah, itu ada jadi menghasilkan satu independent path, sehingga misalnya kita menguji variabel tersebut dimasukkan suatu nilai atau value. Kemudian pengujian basis PET ini diusulkan oleh Tom Metcalfe. Jadi yang utama sebenarnya di sini adalah kita mengukur kompleksitas logis dari suatu desain source code kita sebagai pedoman untuk menetapkan himpunan baris dari semua jalur eksekusinya. Jadi sebelum kita mau melakukan pengujian atau eksekusi setiap baris code, kalau kita sudah jelas mempunyai satu jalur independent path, beberapa jalur independent path, nah maka nanti kita tinggal menyiapkan test case untuk pengujiannya, sehingga kalau kita mau menguji setiap barisnya itu jelas dan terukur kompleksitas logisnya. Nah, ini ya, meyakinkan himpunan test case akan menguji setiap path pada suatu program paling sedikit 1 kali, jadi 1 kali test case-nya. Titik awal untuk path testing adalah suatu program flow graph yang menunjukkan node-node yang menyatakan program decision atau program kondisi. Kemudian busur menyatakan alur kontrol. Ini langsung aja. Nah,
Ini yang perlu diperhatikan komponen-komponen untuk membentuk suatu flow graph notation. Jadi di sini ada bentuk lingkaran yang kita sebut sebagai simpul node yang mempresentasikan satu atau lebih suatu statement source code ya. Halnya integer x sama dengan 2, integer y sama dengan 3. Ya, itu bisa dipresentasikan menggunakan node simpul atau node. Kemudian link atau edge mempresentasikan aliran kontrolnya. Jadi setelah statement pertama nanti akan ke statement source code mana lagi. Jadi baik menggunakan sequential atau bahasa pemrograman object oriented ataupun menggunakan design pattern itu bisa dibuat flow graph notation-nya. Nah, ini contohnya untuk sequential. Misalnya di sini node 1 inputan, deklarasi inputan misalnya x sama dengan 2, y sama dengan 3. Di sini misalnya z sama dengan x ditambah y, kemudian node yang ketiga misalnya tampilkan z. Nah, kemudian ini anak busurnya adalah menunjuk statement mana yang berhubungan dengan statement dari fungsi tersebut. Contohnya ini if. Contohnya misalnya di sini x sama dengan 1, it. Kemudian kalau true tampilkan ganjil, else tampilkan genap. Kemudian di sini node akhirnya n dari if. Ini sama seperti case. Kemudian kita setiap node-nya itu harus dihubungkan dengan busur panah. Ini contohnya untuk while dan until. Nah, jadi di sini lingkaran atau node simpul menggambarkan satu atau lebih perintah prosedural yang berisi suatu kondisi yang ditandai dua atau lebih link dari predikat. Kemudian urutan proses dari keputusan dapat dipetakan dalam satu node. Nah, tanda panah atau busur tadi kita sebut sebagai edge atau link menggambarkan aliran kontrol. Jadi setiap node itu kan pasti mempunyai tujuan node. Kalau sudah tidak punya tujuan berarti kan sudah end. Sudah stop, itu barisnya berhenti. Region daerah yang dibatasi oleh edge dan node, termasuk daerah di luar grafik alir. Nanti kita akan coba lihat. Kemudian kompleksitas siklometris. Jadi kalau kita sudah membuat diagram flow-nya, kita bisa menghitung kompleksitas siklometrisnya karena kita bisa menghitung jumlah node, jumlah edge-nya, sehingga kita bisa menghitung kompleksitas siklometrisnya. Itu untuk apa dihitung? Yaitu untuk pengukuran kuantitatif terhadap kompleksitas logis suatu program. Nah, nilai yang didapat dari kompleksitas itu akan menentukan jumlah jalur independen dalam himpunan PET, serta akan memberi nilai batas atau bagi jumlah pengujian yang harus dilakukan. Nah, sehingga kita nanti kalau mau mengujikan test case-nya, jelas kita sudah punya patokan jumlah, berapa jumlah alur atau PET yang harus kita uji. Kemudian kita harus menyiapkan berapa test case-nya karena kita sudah menghitung kompleksitas siklometrisnya. Kemudian jalur independen, nanti kita akan menghasilkan suatu jalur independen yang kita peroleh dari tadi. Misalnya kompleksitas siklometrisnya hasilnya 3. Oh, berarti nanti ada paling tidak ada 3 jumlah jalur independen sesuai dengan flow diagram tadi yang kita buat. Kumpulan basis set ini adalah kumpulan dari jalur-jalur independen yang ada pada suatu perangkat lunak. Nah, ini nilai yang dihitung dari kompleksitas siklometris digunakan untuk menentukan jumlah jalur independen dalam basis set. Contohnya ya, di sini Vg ini adalah fungsi jumlah region. Jumlah region bisa dihitung dengan jumlah busur link dikurangi jumlah simpul ditambah 2 atau jumlah predikat ditambah 1. Nah, kita bisa menguji pengujian basis plasma, membuat flow diagramnya dari flowchart atau nanti dari statement. Contohnya di sini, start nilai integer, nilai sama dengan tipe data integer, lagi tipe data char, lagi sama dengan y. Ini kita bisa buat menjadi satu node. Ini kita hitung menjadi satu. Nah, suatu baris statement itu bisa kita jadikan satu node jika itu masih sequential. Tapi kalau nanti di node selanjutnya itu ada operator, kemudian ada penambahan variabel, itu sudah kita gunakan beda node.
Kalau ini masih berupa deklarasi ya, ini semuanya kan deklarasi. Nilai integer lagi char lagi sama dengan y, ini berupa deklarasi, bisa kita jadikan dalam satu node. Jadi satu node itu bisa berisi beberapa statement. Kemudian yang kedua, ketika habis statement lagi sama dengan y itu adalah statement while lagi sama dengan y. Nah, di sini ada looping. Looping di sini maka node yang berbeda, kita hitung 2. Nah, untuk hitung urutannya ketika looping ataupun perkondisian logis if else switch case, kita itu harus menghitung dari urutan yang yes dulu, yang true dulu, baru nanti yang no atau else. Contohnya di sini while lagi sama dengan y, jika yes hapus layar. Kemudian nilai seleksi sama dengan nil. Ini urutan 4. Kemudian nil lebih dari 70. Oh, di sini ada pengkondisian if nil lebih dari sama dengan 70, ini statement yang urutan kelima. Kita teruskan ke yes terlebih dahulu. Jika nilai lebih dari 70 true atau yes, maka lulus. Ini urutan ke-6. Nah, kita selesaikan ke no dari if-nya. Ini kan berarti satu predikat ya. Jika no, maka gagal. Ini urutan ke-7. Nah, di akhir end if, ini adalah jalur end dari if, ini urut node 8, kemudian ini akan menghitung lagi y atau tidak lagi. Ini jalur ke-9 merupakan end dari while. Kita kembali karena looping, selesaikan yang no, sehingga no ini adalah hapus layar dari while. Jadi ketika while lagi sama dengan bukan y, maka hapus layar. Ini urutan yang ke-10 dan stop. Berarti di sini jumlah node-nya itu ada 10 nanti. Nah, ini kalau kita bisa menghitungnya juga menggunakan source code-nya. Jadi tadi hampir sama dari statement misalnya nilai sama dengan integer lagi char, kemudian begin lagi sama dengan y. Ini merupakan deklarasi variabel satu node, while node kedua. Berarti ini do jika ya, jika iya. Lagi berarti jika tereksekusi yes, berarti urut 3, urut 4, urut 5, if lebih dari sama dengan 7. Jika yes, lulus urut 6. Jika no, gagal urut 7. And, ini end dari if. Ini node 8. While akan menghitung lagi ini dari while. Urut 9. Jika no, hapus layar urut 10. Ini kalau kita menggunakan source code-nya. Menghitung membuat flow graph-nya dari source code. Sehingga kita bisa memperoleh suatu desain flow alur diagram dengan jumlah 10 node. Nah, ini satu statement tadi ya, deklarasi node 1. Ini ada link edge-nya, arah busurnya ke node kedua. Sehingga sesuai dengan jalur kita akan memperoleh nilai siklomatik. Di sini ada jalurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 11. 11 itu jalur siklomatiknya. Kemudian node-nya itu ada 10. Nah, P predikat ini ketika ada setiap kondisi looping atau kondisi percabangan. Region ini dihitung dari paling dalam sendiri. Ketika di sini ada if else, ini merupakan region 1, kemudian while region 2, kemudian ini region 3 merupakan luar kondisi dari while dan if. Nah, sehingga kita akan bisa menghitung jalur independen. Jadi jumlah regionnya adalah 3. Nah, kita akan memastikan di sini rumus jumlah region adalah jumlah busur link dikurangi n jumlah simpul ditambah 2. Tadi jumlah busur linknya 11 ya. Dikurangi 10 berarti 1 tambah 2 3.
kita kalau menggunakan rumus predikat 2 ditambah 1 berarti 3. Nah, kita nanti akan menghasilkan 3 jalur independen. Kemudian kita lihat 3 jalur independen itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 8, 9. Kemudian yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kemudian yang ketiga 1, 2, 10. Jadi ada 3 jalur independen. Nah, contohnya di sini. Di sini ada suatu flow alur diagram yang sudah dibuat yang entah ini, tapi ini sudah berbeda kasus, ini sudah berbeda, bukan shortcode yang tadi. Ini contohnya saja sudah langsung ke flow diagram. Nah, ini ada node-nya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah node-nya 9. Jumlah busurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti 11 dikurangi 9 itu 2 tambah 2 berarti nanti ada 4 jalur independen. Nah, betul, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 jalur independen. Jalur 1 ini 1, 2, 3, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. Kemudian itu jalur independen 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jalur independen kedua. Kemudian 1, 2, 3, 4, 6. Jalur independen ketiga. Kemudian 1, 2. 1, 2, 7. 1, 2, 8, 9. 1, 2. Betul. 1, 2, 8, 9. Itu yang keempat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kita akan berlatih pengujian basis pair di beberapa source code. Nanti tugas akhirnya adalah kita akan coba menggunakan pengujian whitebox di aplikasi Ingkung Glosari. Terima kasih.